terjadi di Roblox belakangan ini. Salah satunya tentang kita GeoGaming. Jadi kalau nonton Mimin. Ya guys, ini cerita Hoy. Apakah kalian ada yang suka cerita Hoy? Bilang ya di komentarku. Oh ya, sebelum kita mulai, like and subscribe dulu guys. Wuhui. Udah, ayo langsung kita mulai. berita kalau awal September tahun ini Roblox akan menutup websitenya. Guys. Terlalu banyak yang terjadi di Roblox belakangan ini. Salah satunya tentang berita kalau awal September tahun ini Roblox akan menutup websitenya secara permanen alias shutdown. Tapi ternyata itu adalah sebuah hoax. Cuma berita bohong aja. Nggak tahu siapa yang menyebarkan berita kayak gini. Namun, apa jadinya? Kalau Roblox benar-benar di shutdown di tanggal 1 September kemarin. Dan ternyata, di sisi lain ada yang mengalami kejadian mengerikan di Roblox ini ketika server Roblox di shutdown. Ayo, mari kita dengarkan semua cerita di cerita Creepypasta malam ini. Tapi, sebelum itu, kita intro dulu. Alamak. Samyo. Sobat. Ini ada kok. Nih, aku coba sini. Nah, sudah. Tadi lagunya kembut. Stop. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat malam dan selamat datang kembali di video cerita Creepypasta Roblox. Kali ini, Mimin menemukan satu kisah dari seorang anonimus yang artikel ceritanya Mimin temuin di salah satu website Creepypasta. Kalau kalian juga punya kejadian menyeramkan di Roblox atau mau Mimin bahas ceritanya, kalian langsung aja tulis di bawah pakai hashtag bahasmin. Supaya nanti Mimin bisa cek dan Mimin bahas di video selanjutnya. Dan karena kalian udah penasaran ceritanya kayak gimana, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan pastikan kalian udah like videonya sampai 6.000 supaya ini gak terjadi kepada kalian. Mimin. Jadi, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau suatu saat nanti Roblox bakal beneran kadaluarsa dan di shutdown total? Seperti berita hoax tanggal 1 September kemarin. Kalau hal itu beneran terjadi, apakah kalian bakal sedih, marah, bingung, atau gimana nih? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar. Mimin bakal mulai cerita creepypastanya yang Mimin temuin di internet tentang pengalaman seseorang yang berhasil masuk ke server Roblox. Padahal saat itu Roblox sedang shutdown servernya. Kok bisa ya? Cerita ini terjadi di tahun 2021, tepatnya berbarengan dengan Roblox yang waktu itu sedang mengalami server outage karena ada masalah pada servernya. Sini, Mimin jelasin sedikit tentang kejadian Roblox shutdown di tahun 2021 ini. Waktu itu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 9 pagi. Semua pengguna Roblox mulai mengalami gangguan, kesulitan membuka server Roblox. Mau itu website gamenya, aplikasi gamenya, sampai ke Roblox studionya. Dan berbagai fitur Roblox semua nggak bisa dibuka karena sama hasilnya, cuma mengarah ke halaman error 400 bad request. Dan sebagian besar map Roblox mulai gak bisa dimasukin. Dalam 1 jam pertama setelah kejadian ini, Roblox sudah kehilangan pengguna aktif sampai 99%. Dan pada jam ketiganya sudah tercatat gak ada satupun player yang online di dalam Roblox. Iya, saking parahnya shutdown server waktu itu. Bayangin, biasanya berjuta-juta player online, hari itu gak ada satupun yang online. Dan benar-benar semua orang panik di detik tersebut. Nah, akhirnya 18 jam kemudian Roblox terpaksa menutup sementara platformnya untuk pemeliharaan darurat yang merupakan pertama kalinya lagi sejak 2019. Situs Roblox benar-benar ditutup
oleh Roblox. Oke, lanjut. Kejadian itu adalah peristiwa paling parah karena Roblox saat itu benar-benar gak bisa dimainin. Bahkan dibuka aja gak bisa. Tapi dari kejadian besar itu, ternyata juga ada POV lain dari salah satu player Roblox yang mengalami kejadian mengerikan. Ini terjadi pada seorang player Roblox dengan username Diana_3302 yang kita sebut aja Diana. Dia sekaligus penulis artikel. Dia menceritakan tanggal 28 Oktober 2021, saat dia mau login Roblox seperti biasanya, Roblox tiba-tiba menampilkan layar ini. Layar yang tertulis kalau Roblox akan kembali segera karena sekarang Roblox sedang diperbaiki. Diana yang saat itu lagi semangat-semangatnya main Roblox tentu aja kesal. Apalagi ini adalah hari liburnya, hari yang dia tunggu-tunggu untuk bermain Roblox bersama teman-temannya. Tapi semua itu hancur karena sekarang Roblox-nya nggak bisa dimainin karena sedang pemeliharaan server total yang bisa dibilang tiba-tiba banget. Karena nggak ada peringatan atau informasi apapun dan nggak tahu waktunya sampai kapan, Diana kemudian mampir ke Discord tempat teman-temannya berkumpul dan menanyakan apakah hal ini juga terjadi ke mereka atau enggak. Dan ternyata semua mengalami hal yang sama dan semuanya kesal juga marah sama seperti Diana. Tapi talam.com dan dia mengatakan kalau Roblox mengganti websitenya. Karena mereka lagi pengen banget main Roblox, jadi ketika lihat link kayak gini, maka Diana dan teman-temannya spontan mengklik link now.com. Dan dia mengatakan klik link tersebut dan muncul tampilan loading di layar komputer mereka masing-masing. Buka aplikasi dan klik ikon. Ngelek. Sambil menunggu, Diana penasaran dari mana temannya itu bisa dapat link ini. Dan temannya pun menjawab kalau dia mendapatkan dari website Reddit. Dan katanya udah banyak orang yang masuk ke Roblox kalau mereka klik link tersebut. Dan bener aja, nggak lama dari itu Diana berhasil masuk ke tampilan home Roblox. Semuanya terlihat mirip seperti Roblox normalnya. Tapi yang terlihat di bagian gamenya itu cuma ada 5 aja. Yaitu Arsenal, Adopt Me, Murder Mystery 2, Tower of Hell, dan satu game horor yang terlihat asik. Game dengan nama Outage dengan gambar seperti ini. Diana sempat bingung karena kok bisa game sebanyak itu di Roblox sekarang hanya tersisa 5 saja. Dan lebih anehnya lagi, semua game di sana tidak ada pemain dan ratingnya. Ya, tampilannya jadi seperti game kosong yang baru aja dibuat. Visitnya 0 dan otomatis ratingnya juga 0. Walau bingung, Diana tetap berpikir positif karena menurutnya mungkin aja ini terjadi karena server Roblox lagi down. Jadi orang-orang yang susah mengaksesnya. Wajar aja kalau sekarang Roblox terlihat seperti gak ada pemainnya. Karena merasa aman, Diana akhirnya mulai mencoba game tersebut dan memilih game Tower of Hell. Karena dari awal dia emang mau mainin game. Awalnya dia mau main bareng sama teman-temannya, tapi dia pikir lagi karena Roblox lagi shutdown, bakalan susah untuk join ke server yang sama. Dia memilih Tower of Hell karena ingin melatih skillnya supaya dia bisa menyombongkan keahliannya dalam bermain Tower Obby. Tapi ketika dia masuk ke dalam gamenya, dia kebingungan. Game Tower of Hell ini seperti membeku. Semua parts dan obstacle yang seharusnya bergerak malah diam dan jadinya nggak bisa dilompatin. Setiap Diana berjalan menggerakkan avatarnya, dia akan spawn otomatis lagi ke tempat awal. Lama-kelamaan, Diana pun merasa kesal karena ujungnya gamenya nggak bisa dimainin. Tower of Hell tidak berjalan dengan lancar. Diana pun keluar dan mencoba beberapa game lainnya. Namun hasilnya sama semua. Gak ada yang bisa bergerak dan gak ada pemain. Semuanya membeku. Padahal itu kan game-game yang lumayan populer dan pasti ada pemainnya. Seharusnya. Dia sudah coba sebuah gamenya kecuali satu, yaitu game Outage tadi yang memiliki gambar aneh yang belum pernah dia lihat. Tapi dari gambarnya sih menurut dia ini adalah game horor. Walau sebenarnya Diana bukan pencinta game horor. Tapi karena hanya ini game yang tersisa dan belum ia coba, maka dia memberanikan diri. Ini ternyata teman-temannya di Discord itu sedang ramai. Karena ternyata link yang diberikan oleh salah satu temannya tadi adalah link scam atau phishing.
yang bisa memberikan sebuah virus masuk ke dalam komputer manapun. Teman-temannya sudah memperingati, tapi karena Diana nggak membuka Discord, jadi dia nggak tahu. Karena sekarang dia sedang fokus kosong, di mana dia bisa bergerak dengan bebas di sana. Perkiraannya salah, dia pikir dia akan ketakutan, tapi nyatanya sekarang Diana malah senang karena akhirnya ada game yang normal dan dia mampu bergerak di dalam game tersebut. Tidak seperti game-game sebelumnya. Di game ini ada teka-teki puzzle dan Diana pun mencoba untuk menyelesaikan puzzle-nya selama hampir 1,5 jam. Ketika berhasil, Diana bernafas lega dan akhirnya tersadar kalau Discord-nya sedang ramai. Dia pun membuka dan baru membaca kalau semua temannya telah memperingati dan mengatakan kalau harus segera keluar dari link tersebut. Karena cepat atau lambat, komputer Diana akan diretas dan dirasuki virus oleh orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan katanya virus ini juga bisa tahu rumah Diana melalui IP address-nya. Diana panik dan segera keluar dari game outage itu. Tapi sayangnya dia terlambat. Dia gak bisa keluar dan setiap dia mencoba untuk klik tombol leave-nya, itu hanya membuat Diana kembali dan spawn kembali ke dalam gamenya. Beberapa kali pun Diana mencoba, hasilnya masih sampai oleh sebuah mencoba keluar dari game itu sampai akhirnya suara itu terus muncul berulang-ulang dan suaranya semakin lama semakin keras. Nama player yang sedang main game itu adalah Diana. Untung udah bukan cewek. Kali ini lumayan bikin Mimin merinding. Mulai dari website Roblox aneh sampai ke suara yang muncul dan menyebut nama Diana. Ini sih udah ngeri banget ya. Kira-kira menurut kalian suara siapa yang muncul tadi? Apakah itu suara dari seorang hacker di balik website itu yang sudah berhasil masuk ke komputer Diana? Atau apakah itu virus atau hanya kebetulan? Kalau Mimin sih nggak mau kasih teori banyak hari ini. Yang mau Mimin kasih adalah pengingat kalau kalian jangan gampang mengklik sembarangan link yang kalian belum tahu atau link yang terlihat sangat aneh. Karena bisa aja kalian mengalami hal yang mengerikan ketika kalian mengklik link random. Nah, kalian boleh percaya boleh enggak, tapi ini hanyalah sebuah cerita creepypasta. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu tentang kejadian ini. Dan sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Wah, ternyata udah di ujung video aja nih. Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya yang lain juga tahu tentang isi video ini. Oh iya Miminers, buat kalian yang mau request pembahasan video, kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa pakai hashtag Bahasmin supaya komentar kalian bisa dibaca dan dipilih sama Mimin. Kalian bisa request pembahasan